Halo teman-teman, ketemu lagi dengan update bola. Indonesia sudah resmi teman-teman ya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kita tahu teman-teman tantangan Indonesia ya berat ke depan ya di Piala Dunia U17 ini tantangan buat pelatih. Nah pelatihnya sudah ditunjuk oleh Erick Thohir yaitu Bima Sakti. Ada beberapa teman-teman ya pengamat mengatakan bahwa Indonesia kemarin itu kan gagal di kualifikasi Piala Asia, dikalahkan telak oleh Malaysia. Sedangkan Malaysia sekarang tidak lolos ke perempat final Piala Asia teman-teman ya, tidak lolos. Nah ini pertanyaannya, kalau tim yang kemarin ya, tim yang kemarin masuk ke Piala Dunia ini jauh sekali, sedangkan sama Malaysia kalah. Malaysia yang sudah berlatih ke Eropa, ke Qatar, kemana gitu ya, sekarang nggak lolos di perempat final. Ini pertanyaan seperti ini teman-teman ya. Di Bima Sakti masih ada waktu yang 4 bulan. 4 bulan itu untuk persiapan Piala Dunia mepet sekali ya. Mepet sekali. Sedangkan anak-anak U17 ini kan udah tercecer kemana-mana. Nah materinya mungkin yang kemarin U17 ya mungkin ada yang diambil beberapa orang. Karena pertimbangannya nanti yang akan dihambat ini kelas-kelas dunia, bukan kelas Asia. Di kelas Asia aja nggak lolos. Itu loh beratnya tantangan Bima Sakti. Ya, menurut saya ini harus berlari kenceng mencari pemain-pemain yang standarnya ya. Ini harus nih ya, standarnya harus di atas kualitas kemarin yang Piala Asia nggak lolos itu teman-teman ya. Itu standarnya. Nah itu apakah ada? Nah ini tantangan teman-teman. Tantangannya di situ. Nah terus nanti akan di training camp di Eropa. Nah di Eropa juga nanti harus membangun mental. Sebab kan anak-anak ini kan nggak ada kompetisi reguler, nggak ada. U17 di Indonesia nggak ada kompetisinya. Ini yang PR beratnya Bima Sakti ini teman-teman. Berat banget ini ya U17 Indonesia ini, berat. Sebagai host ya, sebagai tuan rumah berat. Ya, tapi ya inilah pentingnya untuk membangun persepak bolaan dari usia dini ya. Pentingnya di sini. Memang bisa dibilang nggak dilema juga ya, memang keadaannya seperti ini teman-teman ya. Ini baru ditangani Erick Thohir ya. Jadi Erick Thohir tahu persis keadaannya U17 itu seperti apa ya kan. Dia memang semua akan diangkat semua supaya Indonesia lebih baik ya, peringkatnya juga lebih baik, sepak bolanya lebih baik. Jadi secara komprehensif, secara menyeluruh dibenahi nih sama Erick Thohir. Makanya ini pun nggak lepas dari lobby-lobby juga ya, Piala U17 ada di Indonesia teman-teman, karena memang ada target-target tertentu ya, salah satunya untuk memperbaiki kualitas pemain junior. Nah, nantinya akan menjadi tulang punggung pemain senior di Indonesia ya. Memang harus berdarah-darah dulu menjadi tim yang kuat seperti Vietnam itu kan, disiapkan dari muda dan sekarang juga sudah tembus 100 besar. Indonesia kan masih 149. Nah ini kaget ini. Jadi ada shock ya, ada kaget gitu ya, bahwa Piala Dunia diadakan di Indonesia. Indonesia pasti kan menjadi host, menjadi pemain. Nah ini teman, dan kita nggak boleh sekali main langsung kalah. Kalau bisa ya lolos lah ya ke babak selanjutnya gitu. Nah ini musuhnya kan berat semua, nggak ada yang mudah, bahkan mungkin paling lemah Indonesia. Ya ini PR-nya, PR buat Bima Sakti yang jadi pelatih hanya waktu 4 bulan nih. Hanya ada waktu 4 bulan, beda dengan Malaysia. Malaysia kan lolos ke Piala Asia kemarin, walaupun sekarang kalah nih hari ini udah nggak masuk dia, nggak masuk perempat final atau 8 besar, nggak masuk. Tapi dia kan training camp terus Malaysia, itu pun nggak lolos di Asia. Indonesia udah bubar sejak kemarin waktu Piala AFF itu bubar ya. Indonesia udah bubar waktu kalah dari Malaysia, udah bubar U17-nya, udah tercecer kemana-mana.
Nah ini mau dikumpulin lagi, mau cari lagi nih. Mungkin carinya ya dari SSB, dari Elite Pro ya. Seperti itu, dijaring 40 pemain. Nah nanti diajak training camp, dilihat lagi, waktunya cuma 4 bulan. Wah ini menurut saya tantangan besar buat ya khususnya Bima Sakti sebagai orang yang in charge sebagai pelatih ya. Itu tantangan besar sekali nih. Nah target-targetnya apa? Ya pasti targetnya tinggi lah. Ya, harus lolos. Nah pertanyaan harus lolos itu seperti apa nanti latihannya? Wah panjang ini teman-teman prosesnya sebenarnya ya. Nggak cukup 4 bulan. Tapi dipaksa harus 4 bulan harus siap. Ini yang menjadi PR berat ya, dari mental, fisik, skill, makanan harus dijaga betul ini anak-anak U17 ini teman-teman. Ya tantangan berat kan. Memang kalau mau bangkit sepak bola ya harus berat tantangannya seperti ini. Dan harus siap semuanya, siap lini. Ya. Nah Indonesia nggak ada turnamen-turnamen usia-usia dini itu nggak ada yang ketat, turnamennya nggak ada. Ya, itu makanya dibentuk keuangan PSSI supaya menjadi kuat tuh supaya bisa menyelenggarakan pertandingan-pertandingan, salah satunya itu ya dibenahi semua sama Erick Thohir kemarin ya, dibikin yayasan buat purna pemain purna nanti supaya hidupnya terjamin, udah ada yayasannya, terus dibentuk PT lagi supaya keuangannya transparan dan jelas profitable-nya ya, semua dibenahi oleh Erick Thohir ya supaya semua itu jelas mau ke arah kemana nih timnas Indonesia. Luar biasa ya teman-teman ya, dibenahi ya, disisir yang abu-abu tuh mas dibikin terang semua. Itu keren, emang harus begitu teman-teman ya. Jadi sekarang jadi jelas toh ya, ada sebagai tuan rumah kaget kan, di sisi lain kebanggaan, di sisi lain kita tantangannya berat, harus ngadepi tim kuat di dunia. Nah, kalau kecuali kita juara Asia gitu masih mending, kita di Asia kualifikasinya aja nggak lolos. Itu loh yang bikin kita harus membenahi semuanya tim U17 ini. Dirombak supaya standarnya lebih tinggi dari AFF kemarin. Oke, itu teman-teman opini saya ya pagi ini tentang Piala Dunia U17. Mudah-mudahan Indonesia bisa bangkit ya, bangkit kenceng dalam waktu 4 bulan ini, bisa masuk dan lolos nanti ke babak selanjutnya Piala Dunia U17. Kita harus percaya diri teman-teman ya, nggak boleh nggak percaya diri. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.